berkas pengangkut, ini dia harus air ini harus melintasi penghalang atau membran yang mulai diseleksi ya. Jadi lebih selektif lagi untuk air karena dia pelarut polar ya. Sehingga dari yang mula-mula ada yang lewat apoplas ya, melipir di dinding sel, kemudian simplas dari plasmodesmata dari sitoplasma satu sel ke sel yang lain, dan transmembran. Akhirnya yang dari apoplas, dari dinding plasma ini tidak bisa masuk ke jaringan berkas pengangkut. Kenapa? Karena sudah dihalangi, di sekelilingnya ini dihalangi oleh pita Kaspari yang terdiri dari senyawa suberin, di mana senyawa-senyawa suberin ini impermeable terhadap air. Maka yang terjadi apa? Air dari apoplas ini dia harus masuk ke sel korteks, sehingga lewatlah dari apoplas berubah menjadi simplas. Dari apoplas ya seperti ini, dari apoplas ya, dari dia melintasi dinding sel, kemudian dia harus masuk, berarti dia transmembran ya, dia harus melintasi membran lagi, masuk ke simplas ya, masuk ke dalam sitoplasma, kemudian dia dari sitoplasma sel yang satu ke sel yang lain melewati plasmodesmata, baru dia bisa melintasi endodermis. Ya, setelah melintasi endodermis, maka air bisa masuk ke jaringan atau berkas xilem. Ya, ke jaringan berkas xilem. Dari sini dulu saya buka pertanyaan, silahkan kalau ada yang belum jelas. Mas Rapat. Tak undang sampean sih. Gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Bagaimana kemudian air setelah sampai di xilem ya? Jadi setelah air ini masuk ke dalam sistem transport air di xilem ya, maka kita harus tahu dulu karakter dari sel xilem itu bagaimana ya. Karakter dari sel xilem itu bagaimana? Namun sebelum kita nanti menelaah bagaimana sel xilem itu, maka air ini kita harus kembali dulu struktur air itu bagaimana. Kemarin struktur air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kemudian dengan adanya dua muatan, adanya muatan positif dan muatan negatif, ini menjadikan air ini bersifat polar. Polarnya ini tinggi, kepolarannya tinggi, ya. Jadi sifat kepolaran air ini tinggi karena adanya dua muatan, yaitu positif dan negatif. Semua senyawa yang mempunyai muatan positif dan negatif pasti dia bersifat polar dan dapat larut di dalam air. Ya, karena sifat molekul-molekul air yang polar ini, kemudian ditambah ada sifat yang lain yaitu sifat kohesi. Jadi ikatan antara hidrogen dengan hidrogen pada air itu ya, itu menyebabkan dia mempunyai sifat kohesi ya. Selain mempunyai sifat kohesi, maka air, molekul air ini juga bisa berikatan dengan dinding sel xilem ya. Di mana dinding sel ini terdiri dari apa saja? Kemarin di anatomi itu sudah ditelaah ya, terdiri dari selulose, hemiselulose, kemudian apa lagi? Pektin. Nah, senyawa-senyawa ini bisa berikatan dengan air, sehingga air itu juga mempunyai sifat adhesif terhadap benda-benda yang solid ya. Hemiselulose, selulose itu kan solid ya, sehingga ini bisa mengikat, terikat ke air. Sehingga yang terjadi apa? Dengan adanya
kohesi, adhesi, dan satu lagi yaitu tegangan permukaan air. Tegangan permukaan air itu adalah yang mengakibatkan permukaan air itu cekung, yang mengakibatkan air itu bisa berbentuk bulat apabila dia menetes. Ya, itu yang disebut dengan tegangan permukaan air. Ya, akibat dari tegangan permukaan air. Jadi gaya dari air, gaya adanya kohesi air itu mengakibatkan munculnya tegangan permukaan air. Ya, jadi adanya gaya kohesi, ya, sifat kohesi, sifat adhesif, di mana dia bisa berikatan dengan dinding-dinding silim, dan adanya tegangan permukaan air. Ini yang menjadikan air ini bisa melewati pembuluh silim, bisa tertarik ke atas sampai bermeter-meter. Ya, mungkin kalau yang pohon-pohon tinggi itu sampai 50 meter, 60 meter, itu air masih bisa sampai sejauh itu dia bisa mengalir. Selain itu ditambah apa lagi? Ditambah karena adanya kekuatan transpirasi. Jadi adanya di udara ini potensial air itu sangat-sangat negatif atau sangat rendah. Artinya apa? Air di udara atau di dalam ruang-ruang antar sel, ya, di daun, kemudian di udara, jadi di permukaan daun, itu uap air atau air ini dalam kondisi sangat-sangat kurang. Itu yang menjadikan potensial air itu sangat negatif. Karena sangat negatif itulah yang menyebabkan dia bisa mempunyai kekuatan untuk menarik air. Ya, menarik air di dalam pembuluh silim. Seperti itu. Ya. Jadi daya kohesi, daya adhesi, dan tegangan permukaan ini itu merupakan atau menghasilkan sifat kapilaritas, menghasilkan daya kapilaritas air di dalam silim. Ya. Sehingga apa? Air itu di dalam silim yang diameternya misalnya dibandingkan mungkin dengan saluran air di luar daun, itu kan sangat kecil sekali saluran air di dalam silim ini. Karena sangat kecilnya itu sehingga menimbulkan daya kapilaritas. Daya kapilaritas itulah yang menyebabkan air ini bisa terserap naik ke atas, atau kalaupun dalam kondisi batang, kan ada batang tidak semuanya vertikal, ada yang horizontal. Misal seperti apa? Rumput-rumputan, ya, tumbuh-tumbuhan klonal. Tumbuhan klonal itu kan bisa sampai berkilometer mungkin. Ya, dia itu membentuk stolon itu panjangnya mungkin sampai mungkin ada yang 1 kilometer, ya, ada itu, ya. Tapi air masih bisa mengalir pada saluran silim, baik itu vertikal maupun horizontal yang sampai bermeter-meter seperti itu. Ya karena apa? Ya tadi itu daya kapilaritas dan adanya potensial air di permukaan daun yang sangat negatif, yang bisa menimbulkan atau memunculkan tarikan air yang sangat besar sehingga air masih bisa naik ke atas tajuk. Air masih bisa terdorong untuk naik memenuhi ruangan-ruangan atau mensuplai daun-daun sehingga aktivitas fotosintesis ini berlangsung. Karena sebagian besar air itu hilang akibat dari proses fotosintesis. Karena air adalah substrat yang digunakan untuk fotosintesis. Ya, itu. Sehingga ini sangat vital sekali, ya. Makanya mahasiswa ini yang mengikuti fisiologi tumbuhan, prasyaratnya adalah anatomi tumbuhan. Kalau Anda belum menguasai anatomi tumbuhan, ya nanti untuk masuk ke fisiologi tumbuhan, daya dukungnya kurang.
Ditambah misal Anda nyepelek ke fisiologi tumbuhan, kalau Bu Endang enggak masalah nyepelek ke, tapi nanti konsekuensi ya ditanggung sendiri. Karena apa dampaknya? Fisiologi tumbuhan itu dampaknya luas. Nanti Anda di mata kuliah pilihan itu semuanya hampir sebagian besar itu didukung oleh fisiologi tumbuhan. Kalau itu terkait dengan ilmu-ilmu tumbuhan, ekologi tumbuhan, biologi bioteknologi tumbuhan, itu semua konsep utamanya itu berawal dari morfologi, anatomi, dan fisiologi tumbuhan. Ya, jadi fisiologi tumbuhan didukung oleh morfologi dan anatomi. Ya, itu baru bisa, konsepnya baru bisa jalan. Kemudian TA, ya TA itu saya menemui beberapa mahasiswa kurang bisa membahas atau kesulitan membahas karena apa? Konsep utama fisiologi tumbuhan itu lemah. Sehingga apa? Ya nanti dia kesulitan dalam mengerjakan TA-nya. Makanya silahkan, ini pilihan bagi masing-masing mahasiswa. Ya, jadi jangan hanya untuk mendapatkan nilai saja. Bisa toh nilai A atau apa ya, B, tapi dia benar-benar tidak tahu untuk itu dapat nilainya bagaimana, tapi konsep yang dia kuasai kurang, karena ya memang niatnya hanya untuk mendapatkan nilai. Boleh, ya niat untuk mendapatkan nilai tinggi itu boleh, tapi jangan dikesampingkan. Esensi utama untuk mengikuti kuliah itu ya harus benar-benar Anda dapat ilmunya, jangan hanya dapat nilainya saja, Anda harus dapat ilmunya. Karena itu nanti juga untuk memperlancar studi Anda sehingga Anda lulus. Dan harapan Bu Endang jangan lama-lama di biologi, ngapain lama-lama? Cepet aja untuk lulus ya, untuk melanjutkan tugas-tugas yang lain. Ya, kita lanjut ya. Jadi yang menyebabkan air ini bisa naik sampai ke atas itu adanya apa? Pertama, dari silim tadi ya, dari silim itu air akan keluar ya. Jadi misalnya ini ada daun ya, ini ada daun, kita ambil, kemudian struktur anatominya seperti ini ya. Jadi di dalam daun ya, di dalam jaringan mesofil ini nanti ada berkas pengangkut. Masih, ayo diingat-ingat ya, struktur anatomi daun. Ada berkas pengangkut. Dari silim nanti air akan keluar menuju apa? Ruang antar sel pada jaringan mesofil. Nah, di jaringan mesofil inilah air ini berubah menjadi uap-uap air ya. Jadi di jaringan mesofil ini air yang keluar dari silim ini kan tidak langsung menetes banyak, itu tidak ya, dia melipir di dinding-dinding sel, dia berikatan dengan dinding sel, kemudian terjadi penguapan. Penguapan yaitu berubahnya senyawa cair yang ada di dinding sel ini menjadi titik-titik air ya di ruang-ruang antar sel di sini. Setelah dia menjadi atau mengalami penguapan pada daerah ruang antar sel ini, maka dia akan menuju ke stomata. Karena di luar jaringan daun ya, atau di permukaan, baik itu permukaan atas maupun permukaan bawah daun, ini kandungan uap airnya sangat-sangat kecil, sehingga yang terjadi akan terjadi difusi. Difusi uap air dari dalam daun menuju ke luar daun, seperti itu ya. Dari silim kemudian dia keluar ke jaringan mesofil, di mana air ini secara apoplas dia akan melintasi antara sekeliling dinding-dinding sel. Dari dinding-dinding sel ini ya, dari dinding-dinding sel ini maka air akan mengalami evapotranspirasi. Ya, akan mengalami evapotranspirasi di mana? Di ruang antar sel pada jaringan mesofil. Jaringan yang mana? Palisade atau jaringan spon? Jaringan spon, ya. Setelah dari ruang antar sel, maka dia akan melintasi stomata ya, melalui jalur apa? Melalui mekanisme difusi.
maka air akan keluar, itu yang disebut dengan transpirasi. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi dari dalam tanah ikut aliran air masuk ke jaringan epidermis, kemudian korteks, kemudian dia melintasi endodermis ke silim. Silim naik ke atas sampai kepada daun. Daun nanti dia dari silim dia keluar, dia menuju dinding-dinding sel pada jaringan spon atau jaringan mesofil. Dari dinding sel mengadakan evapotranspirasi dengan ruang-ruang antar sel yang terisi udara. Kemudian dia akan melintasi stomata, ya, melalui mekanisme difusi, ya. Lewat proses apa? Semuanya itu bisa berlangsung lewat proses transpirasi. Oke, saya ayo yang baru beraktivitas ngumpul lagi. Bu Indang juga ngerti biasanya nek do kuliah ini kan disambi macam-macam nih. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Saya buka pertanyaan. Cepat ya. Bertanya. Ya. Berarti pada dasarnya untuk tumbuhan yang yang tadi kan ada yang ke atas sama yang horizontal tadi sama ya Bu? Iya, sama. Jadi kan tanaman itu tidak semuanya itu kan tegak. Ada tanaman yang batangnya merambat. Ya toh? Seperti rumput aja lah. Rumput itu kan kalau Anda buka stolonnya itu kan sampai berkilometer itu. Rumput itu rumput teki atau rumput ya rumput-rumputan itu kan sistemnya kan stolon itu. Oke, silakan dilanjut. Terus untuk yang tumbuhan di dalam air gimana, Bu? Tumbuhan dia ada mekanismenya. Ya, hidup di dalam air. Contohnya algae. Algae. Misalnya apa? Contohnya apa? Hidrilla. Iya, seperti misalnya kayak kangkung gitu gimana, Bu? Tetap sama? Oh, kalau kangkung sih mudah. Kangkung kan daunnya masih tetap dia ini toh. Daunnya masih tetap di permukaan air kan? Kalau dia masih tetap di permukaan air, daunnya kan masih dalam bentuk lembaran. Dia masih punya stomata. Kemudian masih bisa melakukan evapotranspirasi kan? Otomatis air masih tetap bisa naik. Kenapa, Mbak? Mau yang ditanyakan apa? Kangkung ada batangnya ada rongga udaranya atau gimana? Saya kira berbeda, Bu. Soalnya kan dia hidup di tempat yang lembab gitu. Terus kira-kira berbeda apa enggak dengan tanaman yang benar-benar dia hidup di darat? Berbeda apa enggak, Mbak? Sama, Bu. Mungkin yang berbeda seperti penyerapannya mungkin. Oke, pinter itu, benar. Jadi penyerapannya yang berbeda. Pada prinsipnya sama. Cuma yang berbeda apa? Kangkung ini akarnya kan di dalam air. Ya, kangkung itu akarnya di dalam air, sementara misalnya kalau tanaman cabai aja ya. Kalau tanaman cabai itu kan benar-benar akarnya hanya di dalam tanah. Nah, kenapa kok berbeda? Penyerapannya berbeda, jelas berbeda. Karena kangkung akarnya itu di dalam air semua. Kalau di dalam air semua, otomatis semua tanaman daratan kalau akarnya tergenang air, itu pada dasarnya dia tidak bisa hidup, mati. Namun kangkung ini masih bisa hidup. Karena apa? Karena akarnya ini disuplai, oksigennya biasanya ada di dalam tanah, tapi yang terendam air itu oksigennya akan disuplai dari tajuk. Makanya batang kangkung ini berongga dalam rangka apa? Dalam rangka mensuplai oksigen untuk kehidupan akar yang ada di dalam air. Sehingga dia masih punya banyak tenaga untuk
penyerapan hara dan penyerapan air. Seperti itu. Sehingga kalau tumbuhan-tumbuhan, sebagian besar tumbuhan yang hidup dalam genangan air itu mungkin kemungkinan besar transport utamanya itu adalah aktif. Ya, karena apa? Butuh tenaga semua. Ya, karena jumlah konsentrasi air itu sangat menutupi seluruh sistem perakaran, sehingga udara yang ada di perakaran di rhizosphere itu sangat-sangat minimal sekali. Maka untuk kehidupan akar harus disuplai dari tajuk. Ya, untuk apa kok oksigen disuplai dari tajuk? Untuk menghasilkan tenaga. Tenaga untuk apa? Ya, salah satunya untuk penyerapan air dan unsur hara. Seperti itu. Ya, jelas, Mbak? Jelas, Atau kurang Bu. jelas? Terima kasih, Bu. Ya, silahkan Sudah yang lain lagi. Silahkan yang lain lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, langsung aja ya, pertanyaan langsung aja. Lebih enak, Bu Endang juga menjelaskannya lebih enak. Sebetulnya lewat chat itu juga enggak apa-apa. Cuman menjawabnya itu tidak bisa sejelas kalau saya berbicara langsung ke mahasiswa. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita akan mengenal dulu karakter dari silim. Jadi silim ini ya seperti kuliah anatomi dulu, saya ulang sebentar, terdiri dari unsur-unsur tracheida dan unsur-unsur atau elemen silim atau vessel ya, elemen-elemen silim. Di mana biasanya sebagian besar tracheida, sel-sel tracheida ini merupakan sel yang panjang, pembuluh tracheida. Membran dan isi selnya ini sudah kosong atau sudah mati, sehingga pembuluh tracheida ini hanya terdiri dari dinding sel, ya. Sehingga sifat selnya memang sifat sel yang mati di situ, ya. Kemudian juga ditemukan juga elemen-elemen silim ya atau vessel biasanya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah tracheida dan ini adalah elemen-elemen silim. Di mana tracheida ini dindingnya ini seperti berongga, tapi sebetulnya ini bukan rongga biasa. Ini adalah dinding sel yang tidak mengalami penebalan sekunder. Pada elemen vessel ini biasanya ditutupi oleh plat ya, plat perforasi atau mengalami perforation ya, mengalami seperti saring. Jadi dia ditutup plat seperti saringan. Baik dia di awal maupun maksudnya Bu Endang di kedua sisi ya, di kedua sisi ini ditutupi seperti plat yang mengalami perforasi ya. Apabila ini susunannya seperti ini ya. Ini misalnya pembuluh tadi tracheida tadi. Air pada pembuluh tracheida ini atau pembuluh tracheida ini saling mengalirkan air itu melewati tadi ya. Dinding-dinding sel yang tidak mengalami penebalan. Sehingga dapat dikatakan ya bahwa air pada silim ini selain mengalir secara vertikal, maka dia juga mengalir menyamping atau secara horizontal. Ya. Lewat apa? Ya, lewat tadi, lewat dinding-dinding sel atau yang disebut dengan pit ya, lewat dinding-dinding sel yang tidak mengalami penebalan, yang saling terhubung antara tracheid satu dengan tracheid yang lain ya. Begitupun pada unsur-unsur silim atau pada vessel ya. Pada unsur-unsur silim ini juga ya. Jadi antara sel satu dengan sel yang lain ini akan diseleksi atau ditutupi oleh lempeng perforasi ya, lempeng-lempeng perforasi.
Antara sel satu dengan sel yang lain yang saling berdampingan, ini aliran air juga bisa terjadi lewat apa? Ya lewat ini, dinding-dinding sel yang tidak mengalami penebalan. Ya. Namun, seperti di negara-negara 4 musim atau dalam kondisi dingin, panas, kelarutan air itu kadang-kadang atau sering terjadi di silim ini mengalami perubahan, ya. Misal dalam kondisi salju, ya, dalam kondisi musim salju, musim dingin. Ini kelarutan air di dalam, kok kelarutan air? Kelarutan udara, Bu Endang salah ini. Kelarutan udara di dalam air ini mengalami pengurangan, ya. Jadi kelarutan udara di dalam air ini akan sangat bervariasi tergantung kondisi lingkungan. Panas, dingin, ya, itu akan mengalami perubahan. Terutama dalam kondisi dingin seperti misalnya musim salju, itu kelarutan udara di dalam air akan terhambat. Sehingga yang terjadi kadang-kadang di dalam vessel ini akan terdapat rongga udara karena kelarutan udara yang terhambat atau mengalami pengurangan. Nah, adanya rongga udara inilah yang disebut dengan emboli, embolisme, ya, proses pembentukan emboli atau emboli, ya. Emboli ini apabila dia terdapat pada elemen-elemen vessel maupun pada tracheid, ini akan menjadikan apa? Aliran air akan terhambat, ya, aliran air akan terhambat, tidak bisa mengalir ke atas. Pernah enggak Anda misalnya di rumah saluran air misalnya di tandon sampai tandonnya habis, kemudian tandon diisi lagi. Setelah tandon di atas itu diisi, tapi air tetap tidak bisa mengalir ke bawah. Nah, itu salah satunya karena adanya emboli, adanya udara di saluran air tadi, sehingga itu menghambat. Ya, karena kan air tadi yang seperti Bu Endang jelaskan kan dia punya tegangan permukaan. Tegangan permukaan inilah yang akan menghambat aliran air tadi, aliran air di saluran air atau di silem. Jadi air ini kan mempunyai tegangan permukaan. Dengan adanya tegangan permukaan ini tidak bisa ditembus oleh air yang dari bawah, mau menuju ke atas tidak bisa. Yang terjadi apa? Maka dia melipir. Dia menembus dari dinding-dinding sel dari pit tadi yang ada di dinding vessel maupun di tracheid, maka dia akan lewat di situ, lewat melalui pit tadi, sehingga dia akan mengalir mencari jalur vessel atau jalur tracheid yang tidak terjadi emboli, sehingga dia masih bisa menuju ke atas, ya, seperti ini, ya. Sehingga ini bisa dikatakan proses pembentukan emboli atau hambatan air, translokasi atau transport air pada silem karena emboli, terbentuknya emboli ini disebut dengan cavitation, ya, disebut dengan cavitation. Kemudian juga, ya, dampak dari beberapa emboli ini, jadi air ini juga dengan adanya emboli itu tadi sudah Bu Endang jelaskan bahwa dia bisa melewati jalur yang lain melalui pit tadi, atau bisa tumbuhan ini biasanya itu akan menumbuhkan jaringan jaringan silem yang baru. Jadi biasanya jaringan silem yang tua ini tidak digunakan, maka air ini akan mengalir ke sel-sel silem maupun sel-sel tracheid yang baru. Ya. Bisa juga dengan adanya cavitation tadi atau pembentukan emboli tadi, sehingga jalur transport air terhambat, maka air ini akan melaju atau mencari jaringan-jaringan silem yang baru, sehingga transport air masih bisa dilakukan. Transport air ini benar-benar
akan terhambat, tidak bisa dilakukan apabila apa? Kira-kira apa? Benar-benar dia tidak bisa melaju ke atas itu kalau proses besar yang terjadi. Ada proses besar yang terjadi, kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Halo? Ya, kira-kira apa, Mbak? Kok cuma satu ini yang aktif ini? Bu Enda memancing pertanyaan ini ingin tahu aja yang aktif berapa orang, berapa mahasiswa. Silakan, kira-kira apa? Transport air benar-benar tidak bisa melanjutkan ke atas itu apabila terjadi kondisi apa pada jalur lalu lintas air. Kalau emboli tadi, transport air masih bisa berlangsung. Lewat apa? Lewat silem-silem yang ada di sampingnya yang tidak mengalami emboli. Namun transport air benar-benar bisa ini terhambat, terhenti transportnya. Itu misalnya apa? Jika silemnya mengalami kerusakan. Lah kan silemnya kan dia, kalau silem mengalami kerusakan kan bisa tumbuh silem yang baru. Sehingga transport air masih bisa berlangsung dengan jaringan silem yang baru. Kira-kira apa, Mbak? Mas, ayo. Mungkin karena patah, Bu. Ya, betul. Jadi apabila batang itu patah, ya, batang benar-benar patah, maka air benar-benar, sistem air ini akan rusak, ya. Sistem air akan rusak, ya. Sistem kapilaritas, ya. Kemudian sistem transpirasi yang menyerap air ke atas kan tidak ada atau sangat kecil, sehingga air tidak bisa lagi melanjutkan naik ke atas, ya. Apabila terjadi patah pada batang, maka benar-benar translokasi air akan berhenti, ya, seperti itu. Ibu, saya boleh bertanya? Oh, boleh banget. Ini Bu, kan kemarin waktu praktikum saya nggak sengaja daun besarnya itu patah, ibu tulang daunnya itu patah di tengah gitu Bu. Nah terus sebenarnya masih bisa ditegakkan gitu. Terus saya saya coba masih tegakkan gitu kan, biar tetap nyatu gitu ibu tulang daunnya. Nah itu tuh masih ada kemungkinan buat di tengah-tengahnya itu nanti bisa memperbaiki diri, kayak masih bisa nyambung lagi gitu, apa udah nggak bisa ya Bu? Ya dilihat Mbak, kalau misalnya dicoba ditegakkan ya atau disangga pakai batang atau apa sehingga dia masih lurus, itu apabila jaringan kerusakan jaringannya tidak parah, itu nanti bisa mereparasi. Tumbuhan itu juga punya kekuatan untuk reparasi, ya. Namun apabila dia benar-benar patahnya itu sudah tidak terhubung lagi, ya benar-benar patahnya parah, yaitu nanti tidak bisa, ya. Atau tanaman itu kurang mempunyai suplai senyawa organik atau energi untuk mereparasi dari luka tadi. Itu kalau di dalam tanaman kan istilahnya luka. Lukanya separah apa kan gitu. Kalau dia keparahannya kecil mungkin tanaman masih mampu, tapi kalau keparahannya istilahnya patahnya itu benar-benar patah yang menimbulkan, mengakibatkan luka yang sangat berat, itu akhirnya reparasi dari tumbuhan tidak bisa membackup. Nah itu nanti bisa dilihat tanamannya, daunnya kalau masih layu terus, kemudian daunnya juga akhirnya mengering dan gugur, ya berarti memang benar-benar tidak bisa, reparasi ini tidak bisa berlangsung. Seperti itu Mbak.
Berarti tergantung dengan separah apa lukanya, kemampuan tumbuhan ada kemampuan buat reparasinya ya, Bu? Iya, iya. Jadi tumbuhan itu kalau dia mengalami luka, ya, luka di mana saja, itu jaringan di sekelilingnya, ya, jaringan di sekelilingnya itu akan mengadakan penutupan luka atau penyembuhan luka, seperti itu. Kalau misalnya masih ada beberapa silim yang tidak terputus sistemnya, ya, fluem atau silim, di mana itu adalah berkas jaringan pengangkut, ya, ada beberapa persen yang tidak sampai mengalami kerusakan parah, itu nanti dia masih bisa mensuplai baik air dari akar ataupun hasil fotosintesis dari daun-daun yang lain masih tetap bisa mensuplai daerah luka itu. Namun apabila berkas pengangkut benar-benar kerusakannya parah, tidak berfungsi sebagian besar atau 100% tidak berfungsi, yang alamat benar-benar lukanya tidak bisa diperbaiki. Jadi letaknya ada di berkas pengangkut. Kerusakan berkas pengangkut itu sedemikian parahnya itu seperti apa? Gitu. Jelas, Mbak? Ya, udah jelas, Bu. Karena untuk reparasi atau menutupi luka itu kan tergantung unsur hara dari akar, tergantung senyawa organik, di mana untuk pembentukan senyawa organik dari apa? Dari hasil fotosintesis yang ada di daun. Gitu. Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Terus terang ini untuk air memang Bu Endang pelan-pelan, karena di air ini nanti tidak akan dibahas lagi di mata kuliah pilihan yang lain, tidak akan dibahas sedemikian tuntas, sedemikian dalam, kecuali ini adalah ilmu dasar di fisiologi tumbuhan. Nanti kalau di nutrisi itu ya tidak begitu, pembahasannya tidak begitu mendetail lagi karena sudah akan dicampur dengan unsur hara dan sebagainya. Makanya saya pelan-pelan. Nah, dibanding nanti kalau di topik hara malah justru Bu Endang tidak begitu akan saya perdalam karena pendalaman unsur hara nanti ada di mata kuliah pilihan yang lain yaitu nutrisi tumbuhan. Begitu. Makanya ini saya pelan-pelan saya bagi dalam 2 pertemuan, ya. Jadi seperti tadi bahwa air dari silim ya bisa naik itu akibat dari proses evapotranspirasi, ya. Kemudian salah satu peran di mana evapotranspirasi ini berlangsung itu salah satu adalah perannya dari berkas-berkas pembuluh yang ada di daun, di mana pada berkas pembuluh ini ada silimnya, di mana silim tadi kan terhubung mulai dari atas sampai ke bawah, mulai dari batang sampai ke organ akar, ya. Dimulai dari silim di organ akar, silim di batang, silim di daun, ini selalu terhubung terus. Nah, letaknya di mana silim ini? Ya kalau di akar kan dia biasanya ada di bagian tengah. Ya. Di batang juga ada di berkas pembuluh pada batang. Di daun pun juga ada berkas pembuluh. Lah berkas pembuluh di daun itu ada di mana? Ada di mana kira-kira? Kalau di daun berkas pembuluhnya itu terletak di mana toh? Di tulang daun, anak tulang daun, kemudian urat-uratnya itu ya, anak tulang daun tingkat berapa itu ada di situ. Itulah penyalur air, penyalur hasil fotosintesis utama itu ada di tulang-tulang daun dan anak-anaknya, ya, di situ. Jadi ini seperti yang tadi saya jelaskan bagaimana terjadinya transpirasi, ya. Jadi terjadi transpirasi itu karena faktor utamanya kandungan uap air di permukaan daun atau di luar daun ini sangat kecil sehingga potensial air sangat negatif. Dengan adanya potensial air yang sangat negatif ini mendorong air akan mengalir, akan dialirkan dari
jumlah air yang tinggi di dalam sel-sel mesofil dialirkan lewat stomata menuju permukaan daun, ya. Sehingga air akan selalu mengalir selama proses transpirasi, ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa potensial air ini sangat-sangat negatif, ya, di permukaan daun ini sangat negatif. Itu yang menyebabkan air ini selalu terdorong ke atas atau keluar dari daun, ke atmosfer luar, ya. Jadi prosesnya seperti itu, ya. Ini ya lebih jelas lagi untuk gambarannya, ya. Jadi dari akar, dari batang, kemudian dari berkas pengangkut di silem ini, maka air akan melintasi atau keluar dari berkas silem menuju ke dinding-dinding sel dari jaringan spon atau sel-sel di jaringan spon. Setelah air ini istilahnya melewati dinding sel, maka dia kan akan bersentuhan dengan udara yang ada di ruang antar sel. Mengapa dikatakan bahwa jaringan spon ini ruang antar selnya sangat lebar, ya, karena berisi udara. Nah, udara ini yang mengakibatkan proses evapotranspirasi. Ya, dengan adanya proses evapotranspirasi, maka ruang-ruang sel ini akan terisi uap air. Jadi kandungan uap air pada ruang antar sel ini akan tinggi. Dengan tingginya kandungan uap air pada ruang antar sel, sementara di permukaan kandungan uap airnya rendah, maka akan terjadi difusi. Difusi uap air dari ruang antar sel menuju ke luar, di mana kandungan uap air di luar ini sangat rendah. Nah, inilah yang disebut dengan transpirasi. Pada proses transpirasi itulah air bisa bergerak dari akar menuju daun. Ya, seperti itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme air keluar atau menguap keluar dari daun itu terjadi difusi uap air. Ada difusi uap air. Kenapa kok sampai bisa terjadi difusi uap air? Karena ada perbedaan konsentrasi uap air di ruang antar sel ini tinggi, sementara konsentrasi uap air di permukaan daun atau di atmosfer itu rendah. Ini yang menjadikan difusi dari ruang antar sel pada jaringan mesofil menuju atmosfer di luar daun. Ya. Kemudian difusi uap air ini juga ditentukan oleh organ yang lain yang disebut dengan koorgan. Ditentukan oleh sel, suatu sel yang mengatur difusi uap air. Siapakah sel itu? Yaitu sel stomata. Ya. Jadi stomata ini juga mengatur bagaimana proses transpirasi atau difusi uap air ini berlangsung. Ya, itu ada peran dari stomata. Ya. Transpirasi yang diatur oleh stomata ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya apa? Salah satunya adalah lapisan udara di permukaan daun. Apabila lapisan udara di permukaan daun ini sangat tebal, ini akan mengganggu proses difusi uap air tadi. Maka dibutuhkan adanya angin. Ya, dibutuhkan adanya angin. Agar apa? Agar ketebalan uap air yang ada di permukaan daun ini menipis atau berkurang atau benar-benar turun. Apabila uap air ini turun, maka dia akan memperlancar terjadinya difusi uap air dari dalam daun menuju keluar, ya. Sehingga faktor-faktor ketebalan
udara di permukaan daun, kemudian angin, ya, kemudian ketebalan bentuk daun, ya, ketebalan dan bentuk daun ini juga akan mempengaruhi proses terjadinya difusi uap air atau proses transpirasi. Sehingga daun tebal dan daun tipis, daun kutikula tebal, kutikula tipis, ya, itu akan berpengaruh terhadap proses transpirasi, ya. Atau bisa saya balik bahwa proses transpirasi itu sangat bervariatif pada berbagai jenis tumbuhan. Tergantung apa? Salah satunya tergantung bentuk daun, ketebalan daun, ketebalan kutikula, ada tidaknya kutikula, ya, seperti itu, ya. Kemudian juga gerakan dari stomata sendiri, bentuk stomata, lebar, panjang dari porus dari stomata, itu juga akan mempengaruhi terjadinya kecepatan atau terjadinya proses transpirasi, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi stomata itu kalau pada Gramineae bentuknya lain dengan stomata pada tanaman-tanaman selain Gramineae, ya, selain Poaceae. Jadi ada yang berbentuk halter, ada yang berbentuk ginjal, ya. Di mana stomata ini, ya, membuka dan menutupnya itu akan mempengaruhi tadi laju difusi air, dan selain laju difusi air itu adalah veksasi CO2, di mana veksasi CO2 itu akan mempengaruhi proses fotosintesis, karena CO2 merupakan bahan untuk pembuatan atau sintesis senyawa-senyawa atau materi organik, ya, seperti sukrosa atau glukosa, ya. Selama malam hari ini biasanya stomata ini akan menutup. Kenapa kok menutup? Ya karena proses fotosintesis tidak ada. Kalau proses fotosintesis tidak ada, kenapa dibutuhkan air? Maka ditutup. Selain untuk mengurangi transpirasi, ya, agar tanaman ini tidak banyak kehilangan air, maka stomata akan tertutup, ya. Itu pada malam hari. Sebaliknya pada siang hari biasanya stomata itu akan diatur untuk terbuka, ya. Terbuka itu karena proses fotosintesis, sinar matahari ada, ditangkap oleh klorofil dan karotenoid dan pigmen-pigmen penangkap cahaya yang lain. Kemudian terjadi aliran elektron, di mana aliran elektron ini membutuhkan pemecahan molekul-molekul air. Maka air harus diserap, harus sampai di daun. Nah, makanya stomata harus terbuka. Stomata harus terbuka agar terjadi proses translokasi atau transport air, ya. Makanya untuk mengukur fotosintesis, yang paling bagus itu adalah pada saat-saat udara cerah atau sekitar pukul 9 sampai pukul 10, ya. Itu stomata dalam kondisi terbuka maksimal, ya, sehingga di jam-jam seperti itulah terjadi proses fotosintesis yang intensif, ya. Bagaimana pengaturan stomata terhadap kehilangan air, ya? Jadi stomata juga akan mengalami penutupan apabila tumbuhan ini butuh diatur agar kehilangan air tidak begitu banyak. Misalnya pada kondisi-kondisi di daerah gurun, ya. Pada kondisi-kondisi di daerah gurun justru untuk menghindari kehilangan air yang terlalu banyak, itu justru anatominya juga akan menyesuaikan diri. Stomata biasanya tidak terdapat di permukaan, tapi dia berada di bawah. Jadi dia letaknya kalau di bawah itu istilahnya sub, ya. Jadi di subepidermis
atau dia letaknya di tersembunyi, ya, tersembunyi dari sel-sel epidermis. Dia ditutupi, sebagian ditutupi oleh sel-sel epidermis dalam rangka untuk mengurangi penguapan. Kalau pada tanaman-tanaman umumnya biasanya dalam kondisi terik matahari yang sangat tinggi itu daun ini akan mengalami layu sementara. Itu karena apa? Karena pengaturan agar tidak banyak air yang mengalami penguapan atau transpirasi tidak begitu tinggi sehingga stomata ini menutup. Kalau stomata menutup akan sedikit air yang sampai di daun. Akibatnya apa? Akibatnya daun mengalami sedikit kelayuan. Ya, jadi itu proses di mana pengaturan difusi uap air maupun transpirasi yang dilakukan oleh stomata. Jadi stomata ini kalau dilihat, kalau seperti ini disebut kita melihat stomata menggunakan scanning elektron mikroskop. Kalau kemarin pada saat mikroteknik itu saya pernah memberikan materi ini. Jadi kalau kemarin mikroteknik ini ada mahasiswa yang dosen pengampunya saya, mungkin masih ingat ya. Jadi saya pernah memberikan materi tentang TEM dan SEM. Kalau TEM itu adalah transmission elektron mikroskop. Jadi melihat struktur di dalamnya, ya. Jadi melihat struktur, misalnya kalau sel itu melihat dinding selnya, membran selnya, kloroplasnya itu melalui TEM, ya, transmission elektron mikroskop. Tapi kalau seperti ini di permukaan, hanya permukaan seperti ini, maka ini cukup hanya SEM, scanning elektron mikroskop. Jadi dia benar-benar bisa melihat secara jelas pada permukaannya, sehingga ini bisa dibedakan antara stomata pada tanaman gramine dan stomata pada tanaman-tanaman di luar gramine yang berbentuk ginjal, ya, seperti itu. Ya. Ini nanti saya kira bisa dibaca sendiri ya, bagaimana stomata membuka dan menutup itu dipengaruhi oleh selulosa, ya, oleh mikrofibril yang ada pada sel penutupnya sehingga dia bisa membuka dan menutup. Ya. Apa saja faktor-faktor lingkungan di mana ini mempengaruhi membuka dan menutupnya sel penutup, yaitu salah satunya adalah intensitas cahaya. Kenapa kok intensitas cahaya? Karena ini terhubung dengan adanya kondisi suhu tinggi. Suhu tinggi kan akan mempengaruhi transpirasi. Kemudian intensitas cahaya, jangan lupa ini merupakan faktor utama terjadinya proses fotosintesis, ya. Temperatur, kelembapan, ya. Kelembapan ini adalah tinggi rendahnya konsentrasi uap air. Kemudian konsentrasi CO2 di interseluler atau konsentrasi CO2 di dalam ruang-ruang antar sel pada jaringan mesofil itu juga akan mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Ya. Jadi kalau disingkat dari perkuliahan saya pertama sampai sekarang, ya, jadi air itu dari mana saja? Air bergerak dari tanah, ya. Kemudian dia akan diserap melewat aliran massa, dia akan diserap oleh bulu akar. Bulu akar air akan mengalir lewat sel-sel mulai dari epidermis, korteks. Lewat apa? Lewat karena banyak cairan larutan-larutan pada sel-sel tadi yang menjadikan air bisa melintasi antara sel satu dengan sel yang lain, ya. Sehingga air ini akan digerakkan oleh adanya potensial osmotik, ya. Setelah sampai pada endodermis, air akan masuk ke xilem. Dari xilem ke atas digerakkan oleh apa saja? Faktor apa saja? Daya kapilaritas, kemudian oleh adanya difusi, ya, jadi oleh
sifat kohesi, adhesi, tegangan permukaan, ini bisa mengakibatkan daya kapilaritas. Kemudian air dengan adanya daya kapilaritas bisa naik ke atas karena adanya potensial air yang sangat rendah di atas. Dengan adanya potensial air yang sangat rendah di atas, maka air ini akan melakukan difusi keluar. Dengan adanya difusi keluar terus, ini akan menjadikan transport air akan berlangsung terus seperti itu, ya. Sehingga air bisa mengalir dari dalam tanah sampai ke pucuk dari tajuk tanaman. Biarpun itu tajuk tanaman ini panjangnya atau tingginya mungkin sampai puluhan meter ya, 40 meter, 60 meter, ya, 70 meter. Kalau yang sistem tumbuhan klonal, ini angkatan 2019 ya. Angkatan 2019 ya Mas ya. Yang angkatan 2018 ya, angkatan 2018 ada satu mahasiswa ini mulai akan saya ajari, akan saya kenalkan apa tuh sebetulnya tumbuhan klonal itu. Nah, jadi sebetulnya tumbuhan klonal ini memang sebagian besar tumbuhan klonal itu adalah tanaman gulma. Kenapa kok dia menjadi tanaman gulma? Ya, dengan adanya sistem klonal itulah dia menjadi tanaman yang sangat-sangat kuat, sangat bertahan karena kesatuannya dalam tanaman klonal ini bisa mengalahkan tanaman yang lain. Contohnya apa? Contohnya banyak tumbuhan invasif atau tumbuhan gulma yang sangat agresif ini menguasai daerah-daerah pinggir hutan, daerah-daerah tanah-tanah kosong. Contohnya apa? Lah itu contohnya kalau misalnya Anda di sepanjang jalan ada tanah kosong, pasti ditumbuhi tanaman, berbagai macam tanaman yang merambat, berbagai macam rumput-rumputan yang apa itu punya stolon. Nah, itulah yang disebut dengan tumbuhan klonal, ya. Jadi sebetulnya tumbuhan klonal itu sistem mekanisme penyaluran air, sistem mekanisme penyaluran unsur haranya itu sangat bagus, di mana ada bagian klonal yang lain atau anakan yang lain yang dia mengalami kekurangan air atau unsur hara, dia akan dibantu oleh bagian tumbuhan yang punya kelebihan air dan punya kelebihan hara, sehingga seluruh sistem tumbuhan klonal ini akan disuplai haranya, disuplai apa itu airnya, sehingga masih tetap hidup biarpun bagian yang lain ini menempati daerah di mana daerah ini sangat kering, unsur haranya sangat miskin, tapi dia masih bisa tetap tumbuh subur karena apa? Karena sistem klonal tadi. Sementara tanaman yang tidak mempunyai klonal atau sistemnya tidak klonal, misalnya seperti tanaman apa ya? Ya tanaman lombok, tanaman kedelai, kemudian tanaman kalau padi itu masih klonal ya. Kemudian tanaman apa ya? Sawi. Kalau misalnya di sekelilingnya itu ada rumput-rumputan, itu nanti lama-kelamaan kalau rumput-rumputannya itu tidak cepat dicabut, ya tanaman non-klonalnya yang akan kalah. Karena dia begitu kuat persatuannya, subsidi silangnya bagus. Makanya ini yang kita perlu contoh. Contohnya bukan contoh untuk menindas yang lemah, tapi kita contoh mekanisme tumbuhan ini, kita contoh apanya, prinsip apanya, prinsip subsidi silangnya tadi, yang kaya, yang mempunyai sumber daya tinggi diberikan kepada yang bagian atau teman atau saudara yang sumber dayanya lemah, yang dia tidak mempunyai sumber daya yang memadai, sehingga kalau kita subsidi silang itu nanti akan sistemnya itu akan mempertahankan yang lemah tadi, sehingga yang lemah tidak menjadi lemah, dia masih bisa bertahan. Syukur nanti apabila lingkungannya ini sudah mendukung,
dan dia tidak jadi tanaman yang lemah, maka dia akan semakin kuat. Kalau dia sudah kuat, nanti dia akan mendukung bagian lain yang lemah. Seperti itu. Nah, itu kan bisa kita tiru itu. Sistem seperti itu bisa kita tiru. Ya. Makanya ya apabila nanti ada teman, ya ada saudara, di mana saudara kita, teman kita ini kok kekurangan atau apalah sumber dayanya kekurangan, ya tidak ada salahnya kita membantu. Kita membantu itu kita tidak keong kok, ya. Apabila itu bermanfaat, itu kita tidak akan dirugikan, ya. Apabila apalagi kalau misalnya sumber daya kita berlimpah, baik itu kecerdasan kita, baik itu harta kita, baik itu waktu kita, ya. Itu tidak ada salahnya kok kita berbagi, ya. Itu tanaman saja yang istilahnya kalau orang itu nyepelek tanaman, tidak punya akal budi dan sebagainya. Tapi tanaman itu diciptakan oleh Allah itu ternyata punya mekanisme yang benar-benar bisa kita tiru, bisa kita contoh, yaitu yang seperti tadi yang saya ceritakan seperti tanaman klonal tadi, ya. Itu seperti itu, ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa air dari dalam tanah bisa mengalir sampai berpuluh-puluh meter. Itu salah satunya karena adanya potensial air yang sangat negatif. Atau bisa disebut potensial air itu adalah energi bebas air. Apabila energi bebas air ini sangat kecil, maka itu menjadikan tarikan yang sangat kuat agar air ini mengalir. Ya. Jadi intinya seperti itu. Ya. Itu saja untuk kesetimbangan air atau proses penyerapan air untuk hari ini. Nanti setelah tidak ada pertanyaan, akan saya lanjut sedikit tentang hara. Silakan saya buka pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, izin bertanya. Silakan. Kan kalau misalnya sistem transpirasi kan sistem yang pada daun untuk mengeluarkan air ya, Bu. Kalau misalnya di daun itu tidak terjadi transpirasi, Bu, habis itu apakah air di dalam daun itu berlebihan tuh akibatnya apa ya, Bu? Habis itu juga kalau misalnya entar kan yang dikeluarkan itu kan uap air ya. Habis itu fungsi dari uap air di lingkungan tuh jadi apa ya, Bu? Sebentar. Kalau tidak ada transpirasi, air di dalam daun bisa berlebih. Ya enggak, Thomas. Kalau tidak ada transpirasi, kan pengaturannya bukan kemudian akar menyerap terus air dikumpulkan di daun. Enggak seperti itu. Tanaman itu mempunyai sistem yang terhubung, mulai dari di ujung daun, di ujung tajuk sampai di ujung akar itu informasinya itu akan selalu jalan. Kalau kita komunikasi, ya, mengirim informasi itu kan melalui medsos, melalui WA, melalui telepon. Lah tanaman itu kan juga punya sistem informasi. Lewat apa? Dikirimnya berbagai molekul-molekul signal yang disebut dengan hormon, kemudian metabolit sekunder dan senyawa-senyawa organik yang lain, di mana itu fungsinya untuk memberitahu. Kalau misalnya tidak ada transpirasi, ya tidak ada transpirasi, maka di daun ini akan mengirim berita, mengirim informasi ke ujung akar. Akar, jangan menyerap. Kalau misalnya tumbuhan bisa bicara ya ini, jangan menyerap air itu banyak-banyak di daun. Ini baru tidak ada transpirasi, kan gitu. Lewat apa? Lewat berbagai macam hormon, di mana hormon ini nanti bisa menonaktifkan sementara aquaporin, ya, bisa menonaktifkan sementara sintesis energi, sehingga
tidak ada energi, berarti transport aktif juga akan ditutup untuk sementara. Karena itu, kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Karena informasi dari daun. Jadi informasi dari atas ke ujung akar diinformasikan bahwa jangan ada penyerapan air maupun unsur hara karena daun belum butuh. Seperti itu, Mas. Jelas? Oke, Bu. Ya, Jelas, terus Bu. yang kedua lagi apa tadi? Kalau misalnya uap air yang dikeluarkan dari proses transpirasi lingkungan tuh apa gitu? Oh, ya uap air, Mas. Uap air. Makanya kalau misalnya Anda kalau tumbuhan itu bertranspirasi atau enggak tumbuhan lah. Misalnya tumbuhan mempunyai kanopi yang lebar, ya, kanopi yang luas, misalnya beringin atau talok. Kalau kita berada di sekitar tanaman itu kelihatan rasanya gimana? Seger kan? Dingin kan? Sejuk kan? Ya karena adanya uap air itu. Nah, sekarang misalnya Anda pernah enggak di Dufan? Kalau enggak di Dufan, sekarang di Bawen itu apa ya istilahnya? Ada. Apa jenenge, Mas? Site wisata sing melu-melu Dufan itu. Apa, Mbak? Dusun Semilir bukan, Bu? Bukan, sing nang ngene Bawen. Wis pokoke nang ngene Dufan wae, sing wis tau nang Dufan siapa? Lek gendeng kadang-kadang. Nah, itu akhirnya kan ditiru toh di Dufan. Di tempat-tempat yang kira-kira pusat wisata di mana itu sangat panas terik. Nah, akhirnya kan kemudian disemproti seperti air tapi mau dibikin titik-titiknya seperti uap air biar kita merasa sejuk, dingin sejuk. Nah, itu kan ditiru oleh manusia. Begitu, ya. Jadi sebetulnya kalau ingin mencoba ada enggak tuh uap air di situ, itu sebetulnya kalau misalnya kita perhatikan fisiologinya itu offline, ya, itu bisa nanti didetek menggunakan kertas kobalt klorid. Kertas kobalt klorid ini apabila dia bersentuhan dengan uap air, maka dia warnanya itu akan berubah. Nah, nanti kertas kobalt klorid ini akan ditempelkan pada lembaran daun. Kemudian tanaman yang daunnya tadi ditempeli oleh kertas kobalt klorid ini akan ditempatkan di terik matahari dan di daerah naungan. Bagaimana kecepatan perubahan kertas kobalt klorid ini? Karena kertas kobalt klorid ini akan berubah warnanya apabila dia terkena oleh uap air atau dia menyerap uap air. Seperti itu sebetulnya. Namun karena praktikum ini online, di mana kita harus membuat metode praktikum yang mahasiswa apabila dia posisinya di daerah yang sangat terpencil, kemudian akses kemana-mana ini sulit, tapi kita masih bisa melaksanakan, tapi si mahasiswa itu masih bisa melaksanakan praktikum secara online, maka kita akan membuat metode di mana semua mahasiswa baik yang berada di kota besar maupun di daerah terpencil itu masih bisa melaksanakan praktikum. Maka itulah yang bisa kita berikan kepada mahasiswa dalam kondisi COVID sekarang ini, dalam kondisi online seperti ini, ya. Kemudian transpirasi seperti kemarin yang dijelaskan Bu Yulita, harusnya kita menggunakan kertas kobalt klorid, maka yang terjadi biar mahasiswa yang ada di pelosok pun bisa melakukan praktikum, maka salah satu bukti transpirasi saja yang kita detek secara kualitatif, yaitu dengan kemarin kan di tanaman di dalam pot kemudian dikerudungi pakai kantong plastik, ya, itu untuk membuktikan ada enggak tuh sebetulnya dia mengeluarkan air pada proses transpirasi, kan seperti itu. Gitu. Jelas, Mas? Kalau jelas, belum Bu. ya. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Yang tentang respirasi praktik kemarin, kan ada yang dibungkus di bawah terik. Nah, itu ada tanaman yang daunnya masih muda, itu ada yang banyak yang itu, Bu, kering. Apakah itu termasuk
layu sementara apa kerusakan jaringan ya Bu? Soalnya setelah 1 hari masih kering. Oh ya, kalau setelah 1 hari kering gosong ya? Gosong. Iya Bu. Iya. Oh ya, kalau gosong seperti itu, dia mengalami ini ya kerusakan karena terjadi efek greenhouse ya. Jadi efek panas greenhouse. Jadi panas itu kan konduksi ya. Jadi di luar itu panasnya sangat terik kan, dia konduksi bisa masuk di dalam kantong plastik. Tapi dia karena di luar itu konsentrasi panasnya lebih tinggi, maka dia tidak bisa keluar masuk, angin tidak bisa keluar masuk untuk menurunkan panas yang dari luar tadi, sehingga panas yang ada di plastik itu yang akhirnya merusak daun-daun muda, dia enggak kuat ya. Itu dampak lain dari apa itu adanya panas. Tapi kan yang kita lihat itu kan boleh nanti diceritakan enggak apa-apa. Karena kerusakan daun kan akan mempengaruhi proses transpirasi. Tapi yang kita detek pada praktikum transpirasi itu adalah bagaimana dia mengeluarkan uap air setelah dikerudungi kantong plastik. Jadi buktinya kok ada transpirasi, kok uap airnya itu bisa keluar, itu nanti kan adanya embun pada kantong plastik. Jadi kalau misalnya daun mudanya itu mengalami kerusakan, nah kerusakannya itu karena adanya panas yang tidak bisa keluar. Kenapa kok tidak bisa keluar? Lah tidak ada angin yang bergerak. Kalau di luar panas terik tapi kan ada angin. Ya. Angin itu kan akan menggerakkan udara, menggerakkan uap air. Itulah yang menjadikan daun ini masih tetap bisa bertahan apabila dia tidak dikerudungi kantong plastik. Kok dikerudungi kantong plastik toh Mbak? Lah wong di Bu Endang aja itu yang di greenhouse itu juga gitu. Karena udara lalu lintas udara yang terhambat dengan dia di greenhouse. Saya kerudungi greenhouse-nya itu, saya tutupi dindingnya itu, saya ganti dengan jaring tungau, jaring serangga, itu saja kan angin tidak begitu luasa bisa keluar masuk. Itu pada saat-saat jam-jam tertentu ya tanamannya juga layu, cuman tidak sampai rusak. Kalau itu air kan udara kedap ya. Tapi panas kan tidak, panas tetap bisa masuk. Tapi karena tidak ada angin yang keluar masuk, maka panas yang masuk itu akan merusak daun. Itu yang panas yang masuk di dalam air itu sebetulnya yang kita kenal dengan efek apa itu? Rumah kaca itu loh, efek greenhouse itu loh. Itu seperti itu, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas, Mbak? Makasih, Bu. Jelas. Iya. Bu, izin Ada? bertanya. Silakan. Ibu saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya dulu ya. Kan Halo, gimana Mas? Kan saya memiliki pohon mangga, Bu. Kalau iya Bu. Halo, satu-satu dulu, gimana? Satu-satu dulu. Yang siapa tadi? Halo, Mas. Ini kan ada. Sebentar Mbak, satu-satu dulu. Ayo Mas. Mas siapa ini? Andika, Bu. Ya, Mas Andika. Ayo, gimana Mas Andika? Saya kan punya pohon mangga tuh, terus buahnya itu ada pecah. Nah, terus saya baca itu disebabkan oleh faktor air osmosis. Apakah itu termasuk mekanisme tanaman untuk mempertahankan kesetimbangan air, Bu? Mangganya pecah? Iya, buahnya. Oh. Wah, kalau itu faktornya banyak ya, kalau sampai mangga pecah itu. Mangga pecah itu bisa karena penyakit loh, bisa karena hara loh. Tapi kalau untuk tekanan osmosis itu sangat ini. Itu dari mana dulu? Bacanya dari mana? Dari jurnal atau dari web? Masih web pertanian sih, Bu. Itu kalau web pertanian itu apa itu kadang-kadang orang menduga-duga ya.
Tapi kalau dari jurnal, nah itu nanti saya terangkan. Kalau yang dari web itu kadang-kadang orang masih menduga-duga. Yang jelas kalau misalnya mangga pecah itu bisa terjadi karena sebetulnya secara alami namanya buah itu kan dia itu sudah dibikin strateginya, mekanismenya dibikin bahwa buah itu akan diisi oleh senyawa organik sesuai dengan kekuatan di kulitnya. Karena tanaman ini tidak ingin membuang-buang energi, tidak ingin dia itu mekanismenya dibuat jangan sampai terjadi pemborosan energi, pemborosan air dan sebagainya. Sehingga dia itu membuat apapun, mensintesis apapun itu sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun terjadi ketidakseimbangan, misalnya terjadi tadi seperti mangganya pecah, itu kemungkinan dia dimulai dulu oleh adanya luka. Nah, luka itu bisa luka karena jamur, karena bakteri, karena serangga. Setelah ada luka, ya, berarti dia fungsinya seperti stomata. Nah, karena fungsinya seperti ada stomata, kan dia juga punya istilahnya berkas pengangkut, ya. Di buah pun itu juga ada berkas pengangkutnya. Nah, karena air ini harus dikeluarkan atau harus digunakan dengan adanya luka, maka potensial air di atas luka ini kan sangat negatif. Karena sangat negatif, maka air pun akan mengalir lewat luka tadi. Baik itu air, getah dan sebagainya akan keluar lewat luka tadi. Itu mungkin yang dia maksud dengan akibat dari osmosis. Kenapa kok akibat dari osmosis? Lah, air itu kan lewat di sel-sel mangga. Lah, sel-sel mangga ini kan banyak senyawa larutan-larutan, senyawa-senyawa organik. Maka dia melintasi dari sel satu ke sel lain, melintasi larutan-larutan yang sangat hipertonis. Sehingga apa? Maka air ini bisa sampai ke luka tadi atau yang pecah tadi itu akibat dari potensial osmosis. Begitu Mas Andika. Oh iya Bu, paham. Terima kasih Bu. Ya, oke. Kemudian Mbak siapa tadi? Silahkan. Halo. Silahkan Mbak. Kalau yang dari tomat tadi kan air tomat Gimana Mbak? Yang kok terputus-putus ya? Faktor yang menentukan kerapatannya mata bisa beda-beda itu apa ini? Terus juga pengaruhnya ke kalau dia menghadapi kondisi yang seperti itu, terangkan. Maksudnya yang mempengaruhi kerapatan stomata. Iya, pengaruh stomata, kerapatannya stomata, mampu tidaknya tumbuhan untuk kalau menghadapi kondisi seperti kekeringan gitu. Sebentar Mbak. Wah, di tempatnya Bu Endang juga banget. Apa Bu? Suaranya bising sekali, tetangga baru renov itu loh. Saya ulangi ya pertanyaannya pelan-pelan, saya akan jawab. Jadi yang mempengaruhi kerapatan stomata atau bagaimana? Yang suaranya itu putus-putus ya Mbak? Oh iya. Coba diulangi. Ya, jadi kan kerapatan tomat beda-beda ya Bu. Iya. Setiap tumbuhan. Nah, itu faktor yang mempengaruhi kerapatan stomata itu apa, dan kelasnya juga itu Bu, kerapatan stomata terhadap kondisi
kalau misalnya mengalami kayak kemarin yang diterangkan itu kan tumbuhan mengalami kondisi cekaman. Oke, maksudnya kerapatan bagaimana kerapatan stomata itu diatur ya, diatur apabila mengalami suatu cekaman. Jadi yang pernah saya baca dari jurnal yang saya baca, kalau kerapatan stomata itu sebetulnya secara faktor genetik ya. Jadi kerapatan stomata itu bisa kita ukur melalui indeks stomata. Jadi indeks stomata itu berapa luas daun, stomatanya ada berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan indeks stomata. Ini ada 2 mahasiswa KP 2018 yang baru mengukur berbagai indeks stomata dari varietas cabai di greenhouse saya. Jadi sebetulnya itu adalah faktor genetik, tapi tidak menutup kemungkinan apabila sangat ekstrim ya, di mana misalnya ada tanaman seperti tanaman yang saya teliti, yang satu dia tidak berada dalam genangan, yang satu berada dalam genangan. Di mana berada dalam genangan ini misalnya dia benar-benar terendam di dalam air ya. Kalau dia benar-benar terendam di dalam air, otomatis apabila tumbuh daun yang baru, di mana daun yang baru ini tumbuh di dalam air, itu nanti bisa kerapatan stomata atau indeks stomatanya akan lain dengan yang tanaman yang tidak berada dalam kondisi submerged atau tidak berada dalam kondisi genangan tadi. Ya, karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Seperti itu. Bisa juga misalnya tanaman anggrek. Ini juga akan saya teliti, baru akan saya teliti. Ada 2 mahasiswa 2017 sudah masuk untuk meneliti tentang anatomi stomata. Tapi anatomi stomata ini akan didetek dari anggrek yang ada di dalam botol. Jadi anggrek yang ada di dalam botol, di dalam kultur jaringan itu kan dimanja itu. Jadi kelembapannya diatur, intensitas cahaya diatur. Nah, dia kan harus setelah dikeluarkan dari botol, ini kan dia harus beraklimatisasi, harus penyesuaian. Kalau penyesuaian biasanya daun yang tumbuh selama kultur jaringan, ini nanti dia tidak akan berkembang maksimal. Maka akan muncul daun baru setelah tanaman ini dikeluarkan dari botol. Lah daun baru dengan daun yang tumbuh selama kultur jaringan, otomatis struktur anatominya akan sangat berbeda karena lingkungannya jelas berbeda. Yang satu diatur, semuanya diatur, yang satunya lagi benar-benar lingkungan bebas. Maka tanaman kan harus bertahan hidup. Agar bertahan hidup, ya dia harus beradaptasi. Salah satu adaptasinya yaitu kerapatan stomata tadi. Selain kerapatan stomata, bagaimana struktur daunnya, palisadenya bagaimana, ketebalan palisade bagaimana, kandungan klorofilnya bagaimana, ketebalan mesofilnya bagaimana, pembentukan aerenkimnya bagaimana. Nah, ini semuanya adalah beberapa adaptasi tanaman terhadap kondisi-kondisi lingkungan yang berubah. Seperti itu, Mbak. Gitu. Masih belum jelas? Ya, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Oke. Saya lanjut ya. Saya lanjut sedikit ke unsur hara dulu ya. Bu Endang lanjut ke unsur hara sebentar. Ya, saya lanjut dulu ke unsur hara. Jadi apa yang dimaksud dengan nutrisi tanaman atau unsur hara? Ya. Jadi nutrisi tanaman ini merupakan
nutrisi, jadi bisa dibedakan nutrisi organik dan nutrisi anorganik. Jadi nutrisi tanaman itu adalah hara atau mineral, senyawa mineral yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Ya, ini dibedakan nutrisi organik dan nutrisi anorganik. Nutrisi organik ini biasanya fokusnya atau yang biasa kita dimaksud itu adalah karbon, ya, hidrogen dan oksigen. Ini biasanya diserap oleh tanaman melalui stomata atau melalui lentisel. Biasanya berfungsi dalam proses fotosintesis. Sementara kalau hara anorganik ini biasanya diserap oleh akar melalui diserap melalui akar. Kemudian ini biasanya digunakan untuk bagian-bagian struktural tumbuhan. Bisa untuk pembentukan sintesis selulosa, hemiselulosa, pektin, kemudian membran. Kemudian bisa juga dia difungsikan sebagai enzim atau untuk sintesis enzim. Ya. Jadi unsur-unsur hara non-mineral ini biasanya dikelompokkan menjadi unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya diambil dari atmosfer, masuk ke dalam tanaman melalui stomata. Ya, elemen-elemen esensial itu didefinisikan. Itu adalah elemen yang merupakan komponen struktural tanaman. Jadi dia suatu elemen yang fungsinya atau perannya itu digunakan sebagai penyusun struktural tumbuhan atau digunakan sebagai fungsional di dalam proses-proses metabolisme. Fungsional itu apa? Fungsional itu proses metabolisme itu tetap bisa berlangsung. Apabila tidak ada elemen-elemen esensial atau mineral hara ini, maka proses metabolisme akan terganggu atau tidak bisa berlangsung. Ya. Tidak absennya hara-hara mineral ini mengakibatkan abnormalitas pertumbuhan, perkembangan maupun reproduktif. Misal apa? Misal tanaman kekurangan nitrogen, tanaman kekurangan fosfor, tanaman kekurangan besi. Ini akan berdampak pada pertumbuhan yang kurang normal, ya, atau pertumbuhan abnormal seperti itu. Elemen-elemen esensial ini diklasifikasikan makrohara atau makronutrien, mikronutrien, dan ada lagi nanti mikronutrien ini dibagi lagi, ya. Ini menjadi unsur-unsur esensial yang lain, ya, unsur-unsur esensial yang lain. Jadi ada hara makro, hara mikro, dan satunya lagi adalah unsur-unsur esensial yang lain. Jadi elemen atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini biasanya kurang lebih ada 13 mineral, ya. Masing-masing ini mempunyai fungsi yang dibutuhkan oleh tanaman baik pada selama periode vegetatif maupun selama periode generatif, ya. Biasanya, ya, unsur-unsur hara ini berbeda, bentuknya berbeda yang diserap oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan ini menyerap unsur-unsur hara ini dengan berbagai bentuk. Ada yang muatan dia menyerap dalam bentuk kation atau muatan positif. Ada yang dia menyerap dalam bentuk muatan negatif. Muatan negatifnya ada yang satu, ada yang dua. Muatan positifnya, mineral-mineral ini diserap oleh tumbuhan, ada yang muatan positif 1, muatan positif 2. Ya. Kemudian unsur ini di dalam tanaman ini mobile apa tidak? Ya. Kemudian juga fungsinya apabila dia berlebih ini akan meracuni atau tidak, ya. Jadi mineral itu mempunyai sifat yang macam-macam, ya, macam-macam, sehingga tanaman ini
membutuhkan sejumlah berapa, itu juga tanaman mempunyai mekanisme tersendiri. Jadi untuk hara makro ya, untuk hara makro yang tanaman benar-benar membutuhkan dalam jumlah banyak itu ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian ada makronutrien yang lain yang kita istilahkan dengan secondary makronutrien, yaitu ada kalsium, magnesium, sulfur, dan besi. Ya. Kenapa kok ada NPK ini dikelompokkan dalam makronutrien? Kenapa? Kalau enggak, pertanyaannya Bu Indah, kenapa NPK ini dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tanaman? Ada yang bisa menjawab? Halo. Halo, Bu. Ya, bisa menjawab? Silahkan. Kenapa unsur NPK ini dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tanaman? Sehingga tanaman jarang mengalami keracunan atau toksisitas nitrogen, fosfor, dan kalium. Kenapa? Ayo. Ini kan karena unsur-unsur tersebut banyak digunakan di metabolisme mungkin, Bu. Ya, terus ada lagi? Betul, betul itu Mbak jawabannya. Ada lagi? Karena apa lagi? Siklusnya, Bu. Ya. Gimana, Mbak? Mengalami, kan kalau tumbuhan mengalami siklus nitrogen, ada siklusnya sih. Terus tumbuhan mengalami siklus nitrogen. Jadi ini coba ya, fungsi di dalam tanaman ya, nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini fungsinya di dalam tanaman sebagai apa saja ini? Protein, asam amino, asam nukleat, ATP, ya, katalisator, dan ion transport. Ya, ini kan semua proses-proses metabolisme ini tidak bisa berlangsung tanpa adanya unsur N, P, dan K. Padahal ini kan proses-proses primer, proses-proses vital yang ada di dalam tanaman. Makanya selalu membutuhkan unsur ini. Sehingga dapat dikatakan unsur NPK ini selalu dibutuhkan dalam jumlah besar. Karena protein juga dibutuhkan dalam jumlah besar untuk tanaman. Asam amino, asam nukleat. Lah protein itu kan digunakan untuk enzim. Enzim digunakan oleh sebagian besar proses metabolisme. Asam amino itu adalah senyawa penyusun utama dari protein. ATP jelas. Semua proses metabolisme pasti butuh ATP. Ion transport yang Bu Endang jelaskan tadi. Semua sebagian besar transport di dalam tanaman ini juga pasti membutuhkan sistem ion transport atau ion-ion atau transport aktif, sehingga membutuhkan protein transport atau protein transmembran. Ya, makanya NPK, di mana protein dan senyawa-senyawa metabolisme yang lain ini tidak akan tersintesis tanpa adanya unsur NPK. Sehingga unsur NPK ini selalu dibutuhkan dalam jumlah besar. Jarang tuh kita mendengar ada tanaman mengalami toksisitas N, tanaman mengalami toksisitas P maupun K. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah kalsium, magnesium, sulfur, dan Fe. Ini biasa menyusun komponen-komponen dinding sel. Kemudian klorofil, asam amino, dan sintesis klorofil. Kalau sintesis klorofil itu berarti plus enzim-enzimnya, ya. Sehingga ini membutuhkan senyawa-senyawa kalsium, magnesium, sulfur, dan Fe. Ya. Kemudian yang lain itu adalah mikronutrien seperti Cu, Mn, Za,
boron ya, kemudian molybdenum dan klorin ya. Ini merupakan untuk mengaktifkan enzim ya, atau senyawa-senyawa aktivator enzim. Kenapa kok dia dikelompokkan atau dia dibutuhkan dalam jumlah kecil? Cu, Mn, Zn, boron, Mo, dan Cl. Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok dibutuhkan dalam jumlah kecil toh? Maka dia dikelompokkan dalam mikronutrien. Ayo. Kalau ini ada yang bisa menjawab, kenapa tanaman ini yang kok tanaman unsur Cu, Mn, Zn, boron, Mo, Cl ini dibutuhkan dalam jumlah kecil. Nanti nilainya tak tambah wis. Tapi kalau benar loh ya. Mungkin karena sudah ada protein, Bu. Ya, coba belum tepat. Karena jika kelebihan bisa mengganggu aktivitas dalam tumbuhan. Ya makanya kalau kelebihan bisa mengganggu aktivitas, makanya dia dibutuhkan dalam jumlah kecil. Kenapa kok dibutuhkan dalam jumlah kecil? Tumbuhan hanya butuh dalam jumlah kecil aja. Hampir betul Mas, hampir betul aja. Apa kira-kira? Karena menyebabkan toksisitas mungkin, Bu. Gimana Mbak? Kalau bisa menyebabkan toksisitas. Kalau jumlahnya iya. Bisa, makanya kan dia dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tumbuhan. Kenapa kok dibutuhkan dalam jumlah kecil? Kecil saja. Bu izin menjawab, mungkin karena perannya tidak terlalu besar juga di sistem metabolisme dari tumbuhan itu sendiri. Oke. Kurang tepat. Izin menjawab, Bu, karena tumbuhan hanya membutuhkan itu dengan jumlah kecil karena semua itu hanya berperan sebagai kofaktor dan apabila terlalu banyak dapat menyebabkan defisiensi pada tanaman tersebut. Oke, ya Mbak, betul Mbak. Ya, seperti itu. Siapa tadi Mbak? Siapa Mbak? Fitri, Bu. Siapa? Nanti di WA ya, Widang di WA ya. Widang di WA aja. Ya, nanti saya kasih poin nilainya. Jadi seperti yang ada pada, oke, nanti Widang di WA ya. Nanti saya catat. Saya catat untuk tambahan nilai. Oke, untuk tambahan nilai. Jadi mikronutrien ini seperti yang ada pada slide di layar masing-masing. Itu fungsinya adalah sebagian besar itu merupakan komponen enzim atau untuk aktivator enzim. Sehingga kalau untuk aktivator enzim, ya untuk mengaktifkan enzim atau untuk kofaktor enzim, kan tidak butuh besar-besar, tidak butuh banyak. Kalau justru butuh banyak, malah akan menyebabkan fungsi dari enzim ini menjadi terganggu, ya. Sehingga dibutuhkan hanya dalam jumlah kecil saja. Karena sebagian besar mikronutrien ini fungsinya sebagai elemen-elemen fungsional untuk keberlangsungan metabolisme. Untuk keberlangsungan metabolisme itu fokusnya pada aktivitas enzim atau sebagai kofaktor. Sehingga dibutuhkan hanya dalam jumlah yang kecil. Lain dengan yang nitrogen, fosfor, kalium. Karena dia digunakan sebagai penyusun utama struktural tumbuhan. Baik itu sebagai membran sel, dinding sel, kemudian senyawa-senyawa organik, maka dia dibutuhkan dalam jumlah besar. Kalau dalam jumlah kecil justru tanaman akan mengalami defisiensi atau kekurangan. Jelas ya dari sini ya? Iya, Bu. Ya.
Kemudian bagaimana tanaman ini menyerap unsur hara tadi, ya. Jadi tanah seperti yang saya sebutkan kemarin pada saat pertama kuliah, sebagian besar partikel-partikel tanah itu bermuatan negatif, sebagian besar. Karena partikel-partikel tanah ini bermuatan negatif, maka dia bisa mengikat unsur hara yang bermuatan positif. Dan sebagian kecil tanah itu juga mempunyai muatan positif, sehingga dia bisa mengikat unsur hara yang bermuatan negatif, ya. Bagaimana tuh tanaman ini bisa menyerap unsur hara? Nah, tanaman ini bisa menyerap unsur hara ini melalui bulu-bulu akar, ya. Bulu-bulu akar ini akan mengeluarkan senyawa organik. Kan di dalam tanaman itu nanti akan ada proses fotosintesis, ada proses respirasi, di mana pada proses respirasi dan fotosintesis ini menghasilkan banyak sekali asam-asam organik. Asam organik ini akan dikeluarkan oleh bulu-bulu akar atau oleh akar tanaman ke dalam lingkungan rhizosfer. Nah, asam-asam organik ini nanti akan terdisosiasi, ya, karena asam organik ini merupakan senyawa-senyawa polar, ya, di mana akan larut atau berdisosiasi apabila berada di dalam larutan tanah, maka akan menghasilkan ion-ion hidrogen. Di mana ion-ion hidrogen ini nanti akan saling bertukaran dengan sisi aktif dari partikel-partikel tanah, ya, misalnya hidrogen 1 akan menempati pada kalium dan kalium akan terlempar keluar. Kemudian kalium ini akan bebas ada di dalam larutan tanah. Setelah kalium ini bebas ada di dalam larutan tanah, maka dia akan ikut aliran massa masuk atau dia menghampiri membran sel yang ada di bulu akar. Dia tidak bisa begitu saja karena dia bermuatan, dia tidak bisa begitu saja bebas seperti air, ya. Dia akan diseleksi oleh membran semipermeabel. Jadi dia akan lewat suatu protein transporter atau protein transmembran sehingga akan dilintaskan atau diseberangkan oleh protein transmembran menuju lingkungan di dalam sel. Pun misalnya ada CO3, ya, ion-ion karbonat. Ion-ion karbonat ini nanti juga akan bisa tertukarkan. Kalau dia muatannya negatif 2, maka dia juga akan tertukarkan atau menukar atau menempati pada partikel-partikel tanah di mana nanti ada unsur hara yang muatan negatifnya 2. Sehingga kalau ingin mengganti unsur hara yang diikat oleh tanah, maka muatannya harus sama, ya. Tidak bisa kalau muatannya berbeda, seperti itu. Dan aturannya seperti biologi sel yang pernah saya berikan, bagaimana transport ion-ion yang bermuatan, ini semuanya diatur. Dia tidak begitu bebas untuk keluar masuk membran. Dia harus melalui pengaturan, ya. Apabila diameternya itu pas atau lebih kecil dibanding diameter protein transmembran, maka dia bisa lewat difusi sederhana. Namun apabila diameternya besar, maka dia tidak bisa melewati difusi sederhana, tidak bisa melewati channel protein. Maka yang hanya bisa, maka dia harus diseberangkan oleh protein transmembran melalui sistem transport aktif. Ya, seperti itu. Kalau ingin memperdalam mengenai tanah unsur hara, nanti silahkan mengambil mata kuliah pilihan nutrisi tumbuhan nanti di semester depan, ya. Jadi unsur hara ini akan diserap oleh tanaman ini melalui atau ikut berdampingan atau hampir sama, dia diserap karena dia larut dalam air, berarti ikut dalam transport air. Cuman kalau air melewati aquaporin, tapi kalau ion-ion yang bermuatan ini sudah ada proteinnya sendiri-sendiri.
yang akan melintaskan pada membran sel. Seperti itu, ya. Seperti tadi bahwa bagaimana air atau unsur hara ini diserap oleh tanaman itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ada kelembapan, kesehatan dari akar, ya, kemudian kelembapan tanah, kemudian kandungan lempung. Kenapa kok kandungan lempung? Karena lempung itu adalah partikel terkecil dari tanah, di mana partikel lempung inilah tempat unsur hara ini diikat. Kemudian kapasitas tukar kation, ini enggak usah. Nanti ini penjelasannya dalam banget, ini besok di nutrisi tumbuhan saja, ya. Jadi banyak sedikitnya lempung itu akan mempengaruhi banyak sedikitnya unsur hara di dalam tanah. Karena lempung inilah merupakan tempat unsur hara ini menempel, ya. Kemudian apalagi kesehatan dari akar, ini jelas sekali. Kemarin saya hasil dari tanaman cabai saya yang saya genangi, tanaman cabainya ini benar-benar layu, total layu setelah saya genangi selama 10 hari. Kemudian saya angkat, ya, saya bongkar. Memang akarnya ini kalau dilihat sepintas, akarnya itu kelihatan pertumbuhannya tidak terganggu. Tapi begitu kita lihat pucuk-pucuknya, ya, jadi ujung-ujung akar ini ternyata ujung-ujung akarnya itu sebagian besar, hampir 100% sudah mengalami kerusakan dan kebusukan. Sehingga menjadikan apa? Menjadikan akar ini tidak bisa melakukan fungsinya atau perannya dalam penyerapan air dan unsur hara. Yang terjadi apa? Daun tidak bisa mendapat suplai air. Daun tidak bisa mendapat suplai air, yang terjadi daun mengalami kelayuan. Kalau kelayuan sementara mungkin tanaman masih bisa hidup, tapi kalau kelayuannya permanen, nah ini yang terjadi. Nanti akhirnya daun akan mengering, gugur, tanaman akan mengalami kematian. Ini masih dalam proses pemantauan, ya. Jadi tanaman yang kemarin saya genangi 10 hari itu masih dalam proses pemantauan. Kalau misalnya jaringan akar ini bisa terreparasi atau bisa memperbaiki diri dan fungsinya bisa dikembalikan, maka nanti tanaman kemungkinan besar akan bisa tumbuh kembali. Karena yang penggenangan 3 hari, kerusakan 75%, ternyata akarnya ini bisa mereparasi. Jadi akarnya ini bisa difungsikan kembali. Tanaman yang tadinya layu itu daunnya ini bisa kelihatan segar kembali dan tanamannya akhirnya hidup. Inilah yang tadi saya sebutkan. Jadi tingkat kerusakannya separah apa? Tanaman bisa mereparasi seberapa jauh. Inilah yang menyebabkan tanaman ini bisa bertahan apa tidak dalam kondisi-kondisi ekstrim. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya saya kira ini bisa dibaca sendiri untuk hara. Ini tugas dari saya. Untuk slide selanjutnya nanti bisa diakses di Kulon. Hari ini nanti akan saya upload di Kulon untuk slide kesetimbangan air dan hara. Selanjutnya hara silahkan dipelajari sendiri. Untuk minggu depan selama 20 menit atau mungkin 30 menit saya buka pertanyaan untuk hara. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan untuk kuliah minggu depan, saya buka selama 30 menit pertanyaan-pertanyaan tentang tugas yang saya berikan. Jadi untuk topik hara ini tidak seluruhnya saya jelaskan. Saya sisakan beberapa slide, ini menjadi tugas semua mahasiswa, silahkan dipelajari. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, nanti saya beri kesempatan 30 menit di kuliah minggu depan. Minggu depan kita sudah mulai fotosintesis. Nanti Bu Endang lebih pelan-pelan lagi untuk fotosintesis dan respirasi karena agak kompleks, ya. Makanya saya tidak berani kilat, ya, tidak berani gegabah karena ini fondasi dasar Anda nanti selama kuliah di biologi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya tunggu.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya kira kuliah pada pagi hari ini bisa kita akhiri ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Ya. Kalau tidak ada, saya tunggu minggu depan ya pertanyaannya ya. Iya. Kalau benar-benar ingin diskusi atau ingin bertanya, benar-benar tidak bisa, silahkan WA Bu Endang tidak apa-apa ya. Nanti seperti kemarin ada yang WA ke saya jawab ya. Kalau pas saya dilalah pas longgar apa-apa akan saya jawab ya. Kalau benar-benar tidak bisa, silahkan untuk di WA. Oke? Oke, Bu. Ya. Tidak ada yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kuliah pada pagi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, Absennya kayak apa ya tadi ya?